karena si ini ranking 1 terus kan pasti ngerasain ya Mbak ya, pasti si ini ranking 1 terus deh gitu ya. Aku pengen deh kayak dia gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang itu berdasarkan nilai rata-rata sih Mbak. Rata-ratanya kalau udah rata-ratanya dia lebih tinggi, nah itu bisa dibilang peringkatnya mungkin lebih tinggi. Apakah orang yang ranking 1 itu memang orang cerdas? Jadi sebenarnya gini Mbak, konsepnya anak-anak yang memiliki nilai yang baik gitu ya, memiliki nilai yang baik dan punya ranking yang baik atau nilai rata-rata yang tinggi, mereka punya pemahaman yang baik terhadap mata pelajaran tersebut gitu. Dampak positif adalah anaknya merasa termotivasi, tapi gitu ya, hati-hati juga dengan adanya tuntutan nilai yang tinggi atau ranking yang tinggi, karena jangan sampai anak-anak melakukan trik-trik yang tidak baik gitu ya, seperti mencontek gitu ya, atau dia cari jalur-jalur lain untuk mendapatkan nilai tinggi. Nah ini sebenarnya banyak sekali nih Mbak fenomena seperti ini gitu ya. Iya gitu. Bersama aku Azahra Masid yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah Bunda sebelum mulai jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Apalagi sekarang ya, corona juga lagi naik-naiknya nih. Ada yang namanya BA4 dan juga BA5. Jadi tetap harus waspada dan juga jangan lupa untuk physical distancing. Dan kemudian Bunda pada episode kali ini kami akan membahas mengenai ranking atau kecerdasan yang diutamakan. Kira-kira Bunda pilih mana nih anaknya, apakah bagusan ranking? Atau Bunda pingin anak-anaknya cerdas nih, karena ini ada dua hal yang berbeda. Tapi apakah anak kita mendapat ranking 1? Mungkin kita sebagai orang tua selama ini melihat kecerdasan anak berdasarkan ranking. Tapi tahu nggak sih, semua ini salah nih Bunda. Ada ilmu dan tips yang tepat mendeteksi kecerdasan anak. Pasti orang tua juga sering melihat rapor anak sesuai pembagiannya ya, tapi kadang juga hanya melihatnya saja, atau jika dapat ranking ya udah dibiarin aja deh sama orang tuanya. Padahal mengetahui kemampuan, kecerdasan, potensi anak itu sangat penting juga, karena kan bisa dilihat ya dari rapor, misalnya oh anak ini paling tinggi nilainya adalah matematika, ya kemungkinan mungkin skill atau potensinya dia bisanya di matematika, atau bahkan misalnya ada yang paling tinggi di fisika, atau misalnya paling rendah mungkin di bahasa Inggris. Nah itu bagaimana orang tua bisa menggali potensinya anak, itu dilihat dari rapornya ya Bunda. Tapi kira-kira kalau misalnya dipilih bagaimana, apakah Bunda lebih memilih atau mengutamakan ranking ataukah kecerdasan? Nah, kita di sini nggak sendirian ya, seperti biasa di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Saat ini ada Irma Afrianti. Hai. Gimana Mbak Irma, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, harus sehat. Dan kira-kira aku manggilnya siapa nih? Terserah, mau panggil Irma, mau panggil Mai, boleh. Oke, biar akrab kita panggil Mbak Mai aja ya. Boleh. Biasa dipanggil sama teman-temannya seperti itu ya Mbak Mai. Nah, tadi kan sudah sempat di briefing ya, maksudnya di bridging terkait dengan ranking atau kecerdasan. Nah, tapi kalau misalnya berbicara dengan dunia pendidikan, pasti ada statement kekaguman pada anak yang ranking 1 atau 3 besar itu pasti pintar. Nah, tapi menurut Mbak Mai sendiri itu bagaimana nih pandangannya? Iya, sebenarnya memang kalau aku tadi kita ulas balik tadi yang dibahas dengan panggilannya Mbak Zahra ya. Iya. Oke. Dengan Mbak Zahra memang kalau di zaman sekarang ini sudah tidak ada ranking Mbak Zahra.
di beberapa sekolah gitu ya. Kecuali ada keingintahuan orang tua yang tinggi untuk menanyakan kepada guru atau wali kelas, anak saya ada di peringkat keberapa ya gitu, dan itu biasanya didasari oleh nilai penilaian akhir semester gitu. Jadi hasil nilai terus di rank sama guru, nah nanti terlihat di situ. Jadi bukan secara kalau zaman aku kecil gitu ya, itu kan memang ranking itu dari penilaian secara umum ya Mbak, gitu, penilaian secara umum. Nah kalau zaman sekarang ini memang secara secara sistemnya tuh udah nggak ada ranking gitu, tapi memang orang tua melihat berdasarkan nilai gitu. Oke, berarti mungkin kalau saya juga kan dulu merasakan tuh yang namanya ranking, betul. Terus habis itu misalnya 10 besar atau 3 besar itu pasti kayak ada kompetitif juga nih sama anak-anak. Aduh, dan ketahuan juga nih misalnya apakah orang itu misalnya menurun gitu ya dari ranking 1 ke ranking 4 atau misalnya bahkan turun drastis ke ranking 10, itu bisa terjadi kan di sekolah. Nah, tapi karena saya belum pernah mengalami nih ya Mbak, namanya sekolah misalnya tidak ada ranking gitu selama masa sekolah, yang saya pernah alami adalah ketika kuliah. Mungkin apakah sekarang sistemnya seperti kuliah gitu, misalnya ya dia dapat A, B, C seperti itu ya? Iya betul. Jadi sekarang penilaiannya berdasarkan ada minimal namanya KKM, kompetensi aku jadi lupa. Pokoknya angka minimal itu ada yang 75 gitu ya, ada yang 80 gitu. Kalau misalnya di bawah KKM itu baru anaknya harus remedial misalnya gitu. Nah KKM itu misalnya di raport tulisannya kalau 75 tuh C gitu. Nah nanti kalau misalnya A itu ada range-nya tuh Mbak, kayak kita kuliah, emang kayak kita kuliah dulu. Jadi ada A, B, C seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sama sih, kita dulu kan ngerasain ada rankingnya gitu ya. Terus karena si ini ranking 1 terus kan pasti ngerasain ya Mbak ya, pasti si ini ranking 1 terus deh gitu ya. Aku pengen deh kayak dia gitu kan. Nah kalau zaman sekarang itu berdasarkan nilai rata-rata sih Mbak. Rata-ratanya kalau udah rata-ratanya dia lebih tinggi, nah itu bisa dibilang peringkatnya mungkin lebih tinggi seperti itu. Tapi balik lagi tidak tertulis nih kayak kita zaman dulu gitu. Tapi sebenarnya walaupun sudah ada perbedaan ya, maksudnya seputar dengan sistem pendidikan, orang tua juga bisa melihat juga kan, maksudnya tetap ada standarisasi dari nilai minimum umum dari yang KKM harus itu dilakukan. Misalnya kalau siswanya misalnya di bawah nilai 75, oh dia berarti nilainya jelek seperti itu ya. Atau misalnya harus remedial, berarti itu yang harus diasah lagi gitu untuk anaknya. Nah tapi kalau misalnya nilainya bagus-bagus atau bahkan ingin mengetahui seputar kegiatan anak dan misalnya apakah anak ini berkembang atau tidak di sekolahnya, ya betul, berarti harus tanya langsung kepada wali kelas atau misalnya kepada misalnya pembimbing yang mengetahui anak itu seperti apa sih, apa potensi yang paling besar dimiliki oleh anak. Nah tapi ya Mbak, seputar dengan misalnya kecerdasan sama ranking ini, sebenarnya ada korelasinya nggak sih? Apakah memang orang cerdas itu pasti selalu mendapatkan ranking? Ataukah sebaliknya, misalnya orang biasa-biasa aja ya bisa aja cerdas gitu, tapi dia misalnya nggak dapetin ranking. Kalau misalnya kita berkaca sama misalnya kurikulum yang sebelumnya ya, misalnya 2017, 2014 itu kan masih menanamkan gitu ranking. Nah itu bagaimana Mbak melihat pandangan seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya untuk orang cerdas, apakah orang yang ranking 1 itu memang orang cerdas? Jadi sebenarnya gini Mbak, konsepnya anak-anak yang memiliki nilai yang baik gitu ya, memiliki nilai yang baik dan punya ranking yang baik atau nilai rata-rata yang tinggi, mereka punya pemahaman yang baik terhadap mata pelajaran tersebut gitu. Jadi memang bisa dibilang, oh anaknya pinter nih gitu. Apalagi kalau sekarang sebenarnya orang tua dimudahkan dengan hasil ulangannya itu kan diterima nih dan orang tua lihat gitu ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi satu fenomena lah di luar sana gitu ya Mbak. Ada orang tua tuh punya tuntutan tinggi sama anak-anaknya. Kalau anak gua nggak dapet 100 gitu ya, kok kamu nggak dapet 100 sih? Ya ampun, salahnya gini doang. Nah gitu tuh, salah satu doang gitu bener, 97 ini doang, ini kan udah dipelajarin, kenapa kamu ini? Nah kayak gitu, jadi itu fenomena yang sangat umum banget nih Mbak sekarang gitu. Jadi
kalau zaman kita dulu gitu ya, kita berlomba-lomba untuk mencari materi nih gitu ya, nanya sama temen gitu ya, nyari informasi gimana. Nah kalau zaman sekarang orang tua punya peran yang sangat besar untuk kebutuhan memfasilitasi anak belajar gitu. Jadi materinya dikumpulin, jadi untuk anaknya diberikan dipelajari lagi biar mereka lebih mudah paham dengan materi-materi tersebut gitu loh Mbak. Gitu. Oke, nah berarti itu penting banget ya buat misalnya orang tua supaya anak lebih paham itu harus dilakukan pengulangan juga ya. Betul, jatuhnya. pengulangan gitu. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana nih Mbak untuk cara menyikapi orang tua yang masih berasumsi misalnya bahwa ranking itu harus didapatkan oleh seorang anak gitu. Apalagi kan mungkin sekarang udah banyak banget sistem pendidikan yang sudah berubah gitu yang tidak menerapkan ranking, tapi masih ada aja di beberapa daerah apalagi di Indonesia gitu kan tidak melulu semuanya menerapkan sistem pendidikan yang sama. Dilihat dari gurunya, terus sistem birokrasi di daerah itu seperti apa dan juga peraturannya. Nah itu bagaimana Mbak melihat misalnya orang tua yang menyikapi standarisasi kecerdasan anak itu dilihatnya dari ranking. Sebenarnya adanya ranking itu bukan sesuatu hal yang jelek juga gitu ya Mbak gitu. Ranking itu dalam satu penelitian itu bisa sisi positifnya adalah anak-anak bisa termotivasi nih untuk berprestasi, untuk belajar lebih giat lagi gitu ya. Tapi balik lagi dengan kondisi setiap anak kan berbeda-beda gitu ya. Betul. Biasanya gitu ya, kita nih dalam psikologi ini melihat untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan yang baik atau secara kognitif pinter gitu ya, secara kognitif tinggi, itu mereka punya tingkat kecemasan yang tinggi juga Mbak gitu. Jadi ketika dia tidak mampu mencapai hal tersebut gitu, nah dia jadi lebih cemas nih gitu. Nah ini khawatirnya akan mempengaruhi konsep diri, apalagi kalau misalnya nilainya turun gitu ya, atau rankingnya turun, terus orang tuanya ngerasa kok kamu turun sih gitu. Nah jangan sampai ada label. Nah ini yang bahaya gitu ya, jangan sampai dari masyarakat, orang tua, atau apalagi orang tua ya, orang terdekat, atau dari ini melabel anak ini nilainya jelek terus nih gitu ya, anak ini remedial terus nih misalnya gitu. Nah ini yang hati sekali gitu, jangan sampai anak-anak merasa konsep jadi nggak bagus gitu ya, terus dia ngerasa mampu kok gue ternyata nggak pinter gitu ya, jadi tambah drop, jadi mempengaruhi motivasinya. Nah ini kan yang bahaya gitu loh Mbak. Jadi gitu. yang ada malah jadi nggak semangat Betul. bukan buat hidup lagi, tapi semangat untuk belajarnya malah jadi nggak ada ya ketika dijudge sama keluarga, sama sekolah, sama teman-teman gitu, belum sama orang-orang sekitar gitu. Nah ini penting banget sih Mbak Mayu untuk orang tua mengetahui bagaimana konsep misalnya seputar misalnya pengawasan cara anak belajar juga. Nah, tapi ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Irma, iya, atau Mbak Mai. Atau Mai. Ya, nah Mbak Mai itu kan berarti penting sekali untuk orang tua juga tidak boleh memberikan statement atau label tadi. Ya, bahkan misalnya melabeli anak ini, oh anak saya misalnya secara nggak langsung kan bodoh ya gitu ya, kok remedial terus apa segala macam. Nah, kalau dalam tahap seperti itu memang anaknya misalnya ada yang kurang nih di salah satu mata pelajaran misalnya, kan tidak semua ya, pasti masing-masing anak itu punya potensi. Nah, bagaimana caranya ketika memang dia di sekolah perasaan udah les, terus habis itu tapi kok masih remedial terus gitu dan nilainya masih jelek terus. Berarti kan yang salah nih apanya nih Mbak kalau seperti itu? Iya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita ngerasa nih kok anak saya kayaknya kurang nih gitu ya, atau secara prestasi nilainya juga kurang terus. Nah ini sebaiknya kami sarankan harus konsultasi ke psikolog Mbak gitu, karena ada berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi itu gitu. Salah satunya kalau misalnya Mbak Zara pernah dengar tentang anak-anak disleksia, diskalkulia, disgrafia, ini masalah kesulitan belajar spesifik namanya gitu. Jadi kalau misalnya dengan psikotes gitu, dengan bantuan psikolog, ini biasanya terdiagnosa gitu. Oh ternyata anak ini ada masalah. Jadi kenapa dia
kalau beberapa muridku gitu ya, klien atau murid yang punya masalah dengan kesulitan belajar spesifik, dia punya nilai skor IQ-nya bagus gitu ya, tapi dalam kemampuan tertentu dia jomplang banget gitu. Jadi memang ada hambatan di situ gitu. Makanya kalau kita tidak aware dengan kondisi anak gitu ya, nah, makanya itu tadi kalau kita udah ngerasa kok kayaknya ada yang kurang nih ya gitu, konsul dulu nih ke guru gitu ya. Dan sekarang beberapa sekolah udah punya psikolog sekolah gitu. Jadi konsul dulu ke psikolog sekolah, kira-kira apa gitu yang hambatan apa nih yang dialami anaknya di kelas gitu. Nah, dengan kurikulum yang ada sekarang sebenarnya sekolah dan guru tuh bisa mensupport anak sesuai dengan kelebihan mereka sih Mbak gitu. Jadi kalau misalnya dia ini kemampuannya menonjolnya di ini gitu, nah dia akan diberikan penilaian yang sesuai dengan yang dia minati atau yang dia sukai seperti itu. Jadi beberapa sekolah bisa lebih fleksibel seperti itu, namanya program pembelajaran individu. Tapi untuk sekolah-sekolah yang sangat konvensional gitu ya, emang berdasarkan kurikulum Diknas aja nih gitu, tapi nggak bisa fleksibel. Nah ini kadang-kadang memang tenaga pendidiknya mungkin masih kurang support atau kurang pemahaman seperti itu. Jadi balik lagi, sebaiknya kalau kita udah ngerasa kok kayaknya anakku ada yang kurang nih gitu, konsul lah ke psikolog gitu ya, atau ngobrol dulu sama guru kelasnya seperti apa nih kondisinya, apa yang bisa dibantu, dan kita lihat lagi kira-kira si anak ini kelebihannya di mana gitu. Seperti itu sih Mbak. Oke, berarti sebenarnya itu suatu hal yang masih bisa dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan. Tapi kan memang mungkin kalau zaman saya dulu tuh ada namanya guru BK, biasanya sama masih ada Mbak, guru-guru guru BK BK ya. Oh masih ada ya? Masih ada. Nah terus itu bisa juga tuh dikomunikasikan kepada guru BK mungkin misalnya kalau memang udah kewalahan. Karena mungkin bisa jadi kan masalah itu tidak hanya terjadi misalnya di lingkungan internal aja gitu. Mungkin di internalnya ketika misalnya di keluarganya anak ini tetap proses bisa belajar segala macam baik-baik aja, tapi kan bisa jadi misalnya ada masalah misalnya sama lingkungan teman-temannya sehingga jadi ketika dia mau belajar tidak termotivasi dan segala macam. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana orang tua dan juga sekolah itu sama-sama bisa bekerja sama, khususnya dalam pengembangan atau tumbuh kembang anak. Nah, tapi sebenarnya ya Mbak Mai nih, kalau misalnya kita melihat dampak positif dan juga negatif nih untuk anak yang didorong untuk harus mendapatkan ranking dari orang tua, itu bagaimana sih? Kan kadang ada orang tua mungkin di satu sisi kan bangga ya kalau misalnya anaknya mendapatkan ranking, tapi kan ada banyak anak-anak juga yang tidak bisa di-push gitu. Mungkin keahliannya beda, ada yang mungkin ahli di non-akademik gitu, tapi di akademiknya kurang, atau misalnya ada cuman berpotensi di salah satu mata pelajaran aja, tapi yang lainnya kurang. Nah itu bagaimana dampak positif dan negatif khususnya buat anak nih, karena kan paling penting ya bagaimana anak itu bisa berkembang, kemudian dia mengetahui karakteristiknya dia seperti apa untuk di kemudian harinya. Dari Mbak Mai gimana? Iya, sebenarnya kalau untuk dampak anak tadi yang udah saya jelaskan, dampak positif adalah anaknya merasa termotivasi, tapi gitu ya hati-hati juga dengan adanya tuntutan nilai yang tinggi atau ranking yang tinggi, karena jangan sampai anak-anak melakukan trik-trik yang tidak baik gitu ya, seperti mencontek gitu ya, atau dia cari jalur-jalur lain untuk mendapatkan nilai tinggi. Nah ini sebenarnya banyak sekali nih Mbak fenomena seperti ini gitu ya. Iya gitu. Karena ada tuntutan orang tua gue nih gitu ya, nyokap gue pokoknya kalau gue nggak nilainya tinggi aku dimarahin. Itu kan kasihan banget gitu ya Mbak. Jadi jangan sampai tuntutan orang tua yang tinggi ini memicu anak melakukan hal-hal yang kurang baik dan nanti malah menjadi bibit-bibit yang nggak baik di kemudian hari gitu ya. Jangankan untuk ranking Mbak, sekarang untuk masuk sekolah yang favorit gitu ya, untuk masuk sekolah favorit aja ada jalur-jalur khususnya, dan sangat disayangkan nih kalau si anak tahu gitu, saya masuk bukan karena lulus seleksi, tapi ada jalur-jalur yang khusus gitu. Jadi
ketika dia punya pemahaman yang ya nanti kalau gue kesulitan gitu ya, nanti kan ada yang lain gitu. Nah itu kan hati-hati sekali jangan sampai menjadi cikal bakal korupsi gitu di kemudian hari gitu kan Mbak. Jadi sebagai orang tua betul-betul kita sebaiknya harus memilah-milah juga gitu ya. Dan kita benar-benar harus paham kondisi anak kita sendiri gitu. Kalau misalnya anak yang punya prestasi tinggi itu bagus gitu ya, dan pasti membanggakan, tentunya pasti membanggakan orang tua gitu. Tapi tiap anak yakinlah gitu ya, setiap anak tuh pasti punya kelebihannya masing-masing kok gitu. Seperti itu sih Mbak. Tapi kalau misalnya untuk misalnya kan kadang anak itu kan ada ranking itu berbagai macam ya, ada 1 sampai 10. Nah, terkadang misalnya anak ini sudah mendapatkan ranking di posisinya 5 misalnya. Tapi orang tua tetap, kamu harusnya bisa ranking 1 dong misalnya, jangan kalah misalnya sama si A, malah jadinya pembanding sama temennya yang lain gitu. Perasaan pinteran kamu deh gitu kan. Kadang orang tua suka kayak gitu. Nah, berarti kan di satu sisi orang tua tuh masih merasakan kecewa gitu. Kok anak aku rankingnya cuma di 5 aja nih, nggak di 1. Nah, itu bagaimana sama orang tua yang terus-menerus memaksakan anak untuk mendapatkan ranking 1 gitu. Karena kayaknya ranking 1 tuh adalah segalanya gitu kan. Terus kayak, oh pokoknya anak saya paling pinter gitu. Nanti misalnya kalau yang SMA supaya nanti misalnya masuk kuliah PTN, nilainya gitu ya. dapat PTN, misalnya undangan ini itu. Nah, itu bagaimana nih? Berarti kan yang harus dilakukan lebih ke pemberitahuannya adalah lebih ke orang tuanya harus bagaimana gitu, jangan selalu memaksakan atau bagaimana dari pandangan Mbak Mai sendiri. Iya, memang menarik sekali sih Mbak kalau ini kadang-kadang memang rumput tetangga yang selalu lebih hijau gitu ya. Jadi yang paling penting mungkin orang tuanya juga perlu konseling gitu ya, melakukan konseling dengan psikolog juga karena biasanya gitu ya ada hal-hal yang men-trigger si orang tua itu karena aku dulu di-push terus nih sama orang tua aku seperti ini, makanya aku nge-push kamu gitu. Sedangkan kita dalam parenting ini harus mendidik anak itu kan sesuai dengan zamannya ya gitu, nggak bisa kita samain zaman dulu sama zaman sekarang. Nah kalau misalnya terus-terusan dipaksa seperti itu ya hati-hati sekali gitu ya, takutnya anaknya jadi mempengaruhi konsep diri dia juga gitu ya Mbak. Dan yang tadi aku cerita gitu, jangan sampai dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya bukan punya dia gitu ya. Jadi memang orang tua sebaiknya harus realistis lah dengan kondisi anaknya gitu. Kita kalau misalnya orang tua yang peka gitu ya, dia aware dengan kondisi anaknya akan terlihat kok prestasi mana yang menonjol dari dia gitu ya. Mungkin nggak secara akademis, tapi tadi seperti yang Mbak Zara bilang secara non akademis ada yang menonjol kok dari anakku gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dia banggakan juga dari hal-hal tersebut. Makanya hati-hati sekali kalau kita terlalu ambisi gitu ya. Banyak ibu-ibu yang ambisius gitu untuk anaknya berprestasi sangat tinggi gitu atau nilainya harus 100 terus gitu. Nah itu jadi jangan sampai anak-anak melakukan hal-hal yang kurang baik lah gitu. Nah itu dia paling penting ya Bun ya, jangan sampai anak-anak saking dipusnya nih sama orang tuanya jadi melakukan cara-cara yang salah tapi akhirnya dibenarkan gitu untuk mendapatkan misalnya posisi di mana orang tuanya jadi bangga. Nah itu sangat tidak diperbolehkan. Nah tapi seputar tentang pengawasan anak juga, misalnya orang tua harus seperti apa sih kepada anaknya. Nah kita akan ada di segmen selanjutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Azara Masid dan juga Mai. Iya, nah Mbak Mai itu kan berarti kan penting banget ya seputar berarti orang tua itu harus memberikan edukasi secara tepat dong kepada anak gitu, dan juga seputar tentang pengontrolan pembelajaran seperti apa. Nah dan yang paling penting tadi adalah nggak boleh terlalu dipush gitu. Orang tua juga kan harus memberikan motivasi, tapi bagaimana dia membimbing anaknya untuk terus ibaratnya maju terus gitu. Jadi ada support system yang baik. Nah tapi sebenarnya bagaimana sih kita sebagai orang tua itu menilai kecerdasan anak itu seperti apa sih?
Ada hal-hal yang bisa dilihat tidak kalau anak kita tuh bahwa anak yang cerdas, terus habis itu karena kan cerdas dengan pinter ini dua hal yang sangat berbeda, tapi tidak memungkinkan orang yang pinter juga bisa cerdas juga seperti itu kan. Nah itu bagaimana Mbak Mai? Iya, sebenarnya kalau dari anak-anak usia sekitar 2 tahun, anak-anak sudah mulai bisa berbicara gitu ya Mbak ya, itu udah kelihatan sih ini anak-anaknya mungkin lumayan cerdas gitu karena banyak kosakata yang dia punya misalnya gitu. Terus ada hal-hal yang inisiatif yang di luar yang kita bayangkan gitu, kok tiba-tiba airnya tumpah dia ngambil lap ya gitu. Nah ini kan salah satu faktor yang bisa dilihat, oh anaknya cukup punya kecerdasan nih dalam hal itu gitu. Nah kalau untuk ingin mengetahui kecerdasan sendiri, memang sebaiknya melakukan tes inteligensi. Tapi kalau tidak diperlukan, tidak perlu sih sebenarnya gitu ya. Memang kadang-kadang orang tua pengen tahu aja anaknya minatnya di mana sih. Tapi sebenarnya kita sebagai orang tua udah bisa melihat kok ya. Anak-anak kita nih minatnya kemana, bakatnya kemana. Oh ternyata ada anak-anak yang punya kemampuan kecerdasan matematiknya lebih tinggi gitu ya. Ada anak-anak yang punya kemampuan spasial lebih tinggi kayak belajar coding atau misalnya belajar main Lego atau apa gitu. Jadi macem-macem gitu. Ada lagi anak-anak yang punya kemampuan interpersonal, misalnya hubungan dia tuh kalau sama orang lain kok baik gitu ya. Terus adaptasinya bagus kalau ketemu temen tuh ngebantuin. Nah ini juga salah satu faktor kecerdasan juga. Atau ada lagi anak yang punya kecerdasan intrapersonal. Jadi dia mampu untuk mengatur emosinya sendiri gitu ya. Dia bisa untuk aware kalau misalnya ini dia kalau kayak gini aku nggak boleh loh. Kalau ini mengucapkan terima kasih apa gimana. Nah ini berbagai macam faktor kecerdasan yang sebenarnya kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari, dan tentunya yang paling penting adalah stimulasinya cukup nggak dari rumah gitu ya. Kita ngajak ngobrol nggak, ngajak main nggak gitu ya. Kita ngasih mainan tapi kita nggak nemenin anak buat main. Nah itu sama aja bohong gitu ya Mbak. Jadi padahal berbagai macam apapun bentuk mainannya gitu ya, walaupun harganya murah gitu ya. Terus dengan barang-barang yang sederhana sebenarnya kita kalau misalnya mendampingi anak, ada interaksinya nih, komunikasi gitu. Nah ini bisa meningkatkan faktor kecerdasan anak juga gitu. Kecuali kalau misalnya diajak main kok nggak respon gitu ya. Terus abis itu atau delay speech juga, speech delay atau apa gitu ya. Atau ternyata memang ada kondisi-kondisi khusus yang seperti masalah intellectual disability ya Mbak, kayak anak-anak Down syndrome gitu ya, atau anak-anak yang punya kelainan syaraf atau secara mental berbeda, misalnya anak-anak autis atau ADHD. Nah ini memang harus dibantu atau didiagnosa dengan dokter anak dan psikolog gitu. Jadi untuk kecerdasan itu sendiri sebenarnya kita bisa aware ya. Asal jangan terfokus sama misalnya yang penting anaknya diem, kasih gadget aja deh gitu. Nah itu yang hati-hati gitu. Ya, harus hati-hati. Berarti sebenarnya orang tua, apalagi kan namanya orang tua juga, misalnya ada juga banyak ibu rumah tangga atau bunda-bunda di rumah yang memang aktivitasnya ya di rumah gitu. Sebagai ibu rumah tangga otomatis harusnya peka dong ketika anak ini misalnya to do something gitu, ketika meresponnya juga baik. Terus yang tadi Mbak bilang dari intrapersonal atau misalnya dari sosial ya, dia itu ketika bertemu dengan orang itu misalnya bagus kecakapan komunikasinya, atau bahkan misalnya respon-respon interaktif dari suatu permainan seperti itu. Nah anak itu pasti mempunyai kecerdasannya masing-masing. Nah tapi Mbak Mai, ini aku mau tahu, apakah misalnya ketika orang tuanya sudah aware, kayaknya anak saya suka main bola nih, misalnya nih hampir tiap hari kayaknya dia nanyain bola, terus kayaknya dia suka bola nih. Nah dengan orang tua yang misalnya memberikan tes intelijensi gitu, nah apakah memang itu kemungkinan besar dia peminatannya itu atau skillnya itu ada di misalnya permainan bola, atau bisa berbeda nih Mbak? Ketika diukur bukan dari kacamata kita doang gitu ya, tapi dari benar-benar tes yang secara akurat, yang zaman sekarang misalnya udah bisa dilihat nih, mungkin ada bunda-bunda yang nggak peka nih ya misalnya sama anaknya kira-kira akan kemana. Nah itu bisa sedini mungkin kan dites intelijensinya itu kemana, peminatannya, misalnya potensinya apa. Nah itu bagaimana Mbak? Sebenarnya psikolog yang terbaik adalah bunda-bunda sendiri di rumah gitu, karena basic kita psikologi adalah observasi dan wawancara Mbak Zara gitu. Betul. Jadi
Yang paling tahu, yang paling paham kelebihan kekurangan anak kita sendiri ya sebenarnya kita sendiri gitu. Hanya saja kadang-kadang kita nggak pede nih gitu. Sebenarnya anak lain gini, kok anak gue belum gitu ya. Terus nah itu yang memang jadi harus hati-hati awareness ya buat kita sendiri gitu. Nah kalau misalnya untuk tes sendiri, memang sekarang ini berbagai macam tes ada di kita bisa misalnya ada yang fingerprint atau apa gitu. Tapi kami kalau secara psikologi memang lebih merekomendasikan psikotes yang memang ada observasi, wawancara dan tidak hanya satu tes aja Mbak gitu. Itu memang kalau tes itu ada rangkaian tes yang dilakukan anak-anak dan biasanya kalau misalnya kita lihat anak saya senangnya main bola seperti yang Mbak Zara tadi bilang, ya berarti memang minatnya dia di sana dan orang tua sebaiknya cari deh sekolah bola yang bisa bantu support minatnya dia gitu. Asal kadang-kadang orang tua gini, anaknya perempuan gitu ya, kok main bola terus dialih-alihkan gitu ya, nanti anaknya ngumpet-ngumpet lagi. Nah ini dia yang jadinya anak-anak ngerasa bingung gitu ya. Aku sebenarnya punya minat di sini, tapi sama mamahku nggak boleh gitu kan. Jadinya dia ngerasa nggak didukung, nggak disupport, jadinya anaknya malah jadi bisa pengaruh juga ke rasa kepercayaan diri dia juga, seperti itu Mbak. Jadi kalau untuk penggunaan tes sebenarnya tes itu nggak ujuk-ujuk kayak misalnya datang terus kita datang ke dokter terus punya diagnosanya apa nih gitu. Tapi kalau tes psikologi itu kita lakukannya secara bertahap sih Mbak, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin faktor nih, apa sih yang menghambat kecerdasan dari seorang anak seputar dengan faktor eksternal atau internalnya? Ini kan sangat berpengaruh ya khususnya untuk tumbuh kembang anak sendiri. Kalau dari faktor internal yang tadi yang aku cerita, yang aku bahas, ada masalah apa nih gitu ya? Ada masalah kognitif atau secara syaraf ada masalah, atau misalnya dari ADHD, ya segala betul macam, ada bawaan dari lahir misalnya, ada disability yang memang bawaan dari lahir, itu mungkin bisa menjadi faktor yang menghambat kecerdasan. Kalau dari faktor lingkungan ya bisa tadi stimulasinya kurang pas gitu ya, atau misalnya kurang didampingi maksimal lah dari orang tua, atau kalau misalnya anaknya udah beranjak besar punya lingkungan yang kurang baik misalnya gitu ya. Sebenarnya dia anak yang cerdas gitu, tapi teman-temannya kurang mendukung gitu ya, apalagi anak yang masuk remaja nih gitu, dia pasti akan lebih teman banget. Nah ketika dia padahal dia punya potensi tapi dia punya lingkungan yang kurang mendukung, nah ini bisa menghambat juga sih Mbak gitu. Cara dia nggak tampil, kecerdasannya nggak tampil seperti yang dia punya, seperti itu. Nah dari tadi faktor penghambat, terakhir nih Mbak Mai berikan tips kepada bunda-bunda di rumah, khususnya misalnya kepada orang tua di rumah, bagaimana cara meningkatkan khususnya kecerdasan anak dan tapi tidak terpaku dengan ranking ya gitu, karena kan setiap anak punya kecerdasan yang beda-beda. Dan misalnya ketika ada faktor penghambat tadi, dan bagaimana caranya supaya orang tua tetap bisa memotivasi anaknya dan anaknya juga termotivasi untuk semakin berkembang dan juga semakin cerdas. Silahkan. Oke, buat bunda-bunda, tips yang paling penting adalah yang paling tahu anak bunda-bunda sendiri adalah bunda sendiri gitu ya. Betul. Jadi pahami kelebihan dan kekurangan anak apa gitu ya. Jadikan kekurangan ini jadikan kelebihan mereka gitu. Jangan sampai kekurangan ini dilabeli menjadi label negatif buat si anak dan mempengaruhi kepercayaan diri anak gitu. Jadi kekurangan ini kita bisa bantu nih dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, misalnya ada les gitu ya, atau ada terapi misalnya membutuhkan terapi gitu ya. Belum tentu anak-anak yang membutuhkan terapi ini jadi anak nggak cerdas gitu loh Mbak gitu. Betul. Jadi sebaiknya kita tahu kelebihan dan kekurangan anak kita sendiri dan stop deh lihat-lihat tetangga sebelah gitu ya, karena memang kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu. Jadi nggak usah membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Anak kita yang satu dengan lain juga berbeda karakternya dan kemampuannya, apalagi anak kita dengan anak tetangga gitu. Jadi tidak usah melabel anak gitu ya, tidak usah membanding-bandingkan anak.
berusaha untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki dan tetap realistis gitu dengan kemampuan si anak. Seperti itu sih Mbak. Iya, dan yang pasti orang tua juga harus melakukan pendekatan bersama anak dan juga harus melakukan komunikasi yang baik juga sama anak supaya anak jadi lebih terbuka apa keinginannya. Misalnya ingin minat apa, misalnya atau dia punya skill apa yang pengen diasah, jadi lebih gampang juga untuk mengukur bahwa anak ini punya potensi lebih atau tidak. Dan Mbak Mai, terima kasih udah hadir pada hari juga, Mbak Zara. gitu. Tapi nggak berasa bunda-bunda ya, informasinya banyak sekali yang bisa diambil oleh bunda-bunda dan sama kita semua. Tapi ternyata kita sudah 30 menit, artinya sudah di penghujung acara. Nah, buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik dari episode hari ini. Dan saya Az-Zahra Masid bersama dengan Mai. kami pamit undur diri, bye-bye.